juga ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian pada hari Kamis kemarin. Alhamdulillah kita telah secara lancar melaksanakan acara kajian Muharram ya, 1 Muharram, dan sekaligus bertepatan dengan peresmian Yayasan Pejuang Subuh yang mana diresmikan kemarin dihadiri juga oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Semoga kajian kita ini, kegiatan Pejuang Subuh kita ini bisa memberikan banyak manfaat, yang mana misi visi kita adalah untuk memakmurkan kegiatan masjid, kegiatan agama di waktu subuh yang sangat mulia ini, di waktu subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi gerakan yang bisa kita sebarkan ke seluruh pelosok di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali membaca di berbagai tempat di Al-Quran di mana Allah berfirman bahwa hayaan menyandarkan dirinya. Dan itu kadangkala kita dalam kehidupan kita, ya mungkin hampir semua dari kita pernah mengalami di mana tiba-tiba kita ini dihadiri semacam ujian atau musibah atau kesulitan yang mana itu kepercayaan kita itu diuji ya, di mana apakah benar-benar ketawakalan kita itu bisa kita laksanakan gitu ya, kita taruh di tempat yang tepat ya pada Allah gitu ya. Pada hari ini sangat spesial sekali kajian pada pagi hari ini, kita akan mendengar kisah di mana guru kita Ustadz Afdoli Ali Rahman mendapatkan ujian dari Allah ya, secara tiba-tiba dalam bentuk ujian kesehatan gitu ya, di mana beliau dan juga keluarga mendapatkan ujian kesehatan berupa terpapar COVID-19 ya, coronavirus 19. Dan ini sudah sampai saat ini COVID ini sudah memapar kurang lebih 150.000 penduduk Indonesia sampai saat ini. Dan secara dunia sudah lebih dari 20 juta gitu ya. Jadi kita akan mendengar pengalaman dari beliau, bagaimana penyakit ini sangat dalam arti menantangnya ini bukan hanya menyerang secara fisik, cuman ini juga saya kebayang bagaimana ini menguji mental dan emosional kita gitu ya. Karena ini penyakit yang kita tidak tahu bagaimana ini, karena kita sangat khawatir sekali. Saya kebayang bagaimana kekhawatirannya, apalagi ini juga terkena ke keluarga gitu ya. Jadi kita akan menyimak bagaimana yang namanya kekuatan iman yang tadi kita katakan, bagaimana kita bisa benar-benar mempasrahkan diri kita, mengeksersis ketawakalan kita kepada Allah untuk melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, karena itu perkenankan saya untuk terlebih dahulu untuk menyapa Ustadz Afdoli Ali Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan, apa kabar sehat ya? Pak? Sehat ya Pak ya? Sudah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sudah sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan untuk sharing kepada kami Pak. Gitu ya. Insya Allah saya yakin akan sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, untuk tempat dan waktunya, kami persilahkan kepada Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sayyidi ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah fama bika min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, tidak bosan dan tidak jemu. Kita selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, terutama nikmat hidup, semoga kita bisa memanfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik itu bukan orang yang hidupnya tanpa dosa. Karena mustahil manusia tidak pernah punya kesalahan, tidak pernah punya dosa. Hanya malaikat Allah lah yang dijamin tidak pernah punya salah. Maka orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah punya dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa. Kemudian mau menyadari dosanya, dan setelah itu mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Semua manusia itu banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa kalau manusia itu mau menyadari dosanya dan mau kembali kepada Allah. Berarti pemahaman hadis tersebut, siapa orang yang tidak baik? Orang yang tidak baik adalah orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar, itu malah orang yang tidak baik di hadapan Allah. Ya, jangankan kelasnya kita, manusia biasa, pasti kita pernah berbuat dosa, pasti kita pernah berbuat salah. Sekelas Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Dalam sehari Rasulullah itu nggak kurang membaca istighfar, nggak kurang Rasulullah itu minta ampun kepada Allah 100 kali. Ya, ini dijelaskan dalam hadis wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah itu baca istighfar, minta ampun kepada Allah dalam sehari nggak kurang 100 kali. Nah, kalau sekelas Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, tetap saja memberi contoh kepada umatnya, selalu menyadari dosa, meminta ampun kepada Allah, lalu pantaskah kita umatnya yang sama sekali belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, terus kita merasa diri paling benar, paling suci. Nah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang selalu menyadari kesalahan dan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang akan selalu menjadi uswah dan qudwah kita, yang akan selalu menjadi panutan abadi kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, walaupun tidak ketemu secara fisik, kita bisa bersilaturahim secara virtual pada subuh ini. Mudah-mudahan silaturahim secara virtual ini tidak mengurangi esensi hakikat makna silaturahim yang sesungguhnya. Karena hakikat silaturahim yang sesungguhnya itu bukan hanya makna fisik saja. Apa artinya fisik berdekatan kalau hati berjauhan? Apa artinya kita ketemu orang salaman tangan? Tangannya salaman, tapi kalau hati bermusuhan, maka itu sebetulnya belum silaturahim. Maka silaturahim yang sesungguhnya adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Walaupun fisik nggak bertemu, tetapi hati selalu connect, hati selalu saling berkasih sayang, saling mendoakan. Itulah yang disabdakan Rasulullah di dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis, selalu menebarkan kasih sayang melalui kasih sayang kepada orang lain. Maka Rasul berjanji
pasti orang yang menyayangi sesama akan disayang oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hamba itu selalu berkasih sayang, selalu menolong kepada saudara. Bapak Ibu, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini sedikit saya akan sharing, saya akan cerita pengalaman pribadi saya. Saya anggap ini pengalaman spiritual saya gitu ya. Karena banyak pesan-pesan, banyak hikmah yang bisa saya ambil dari pengalaman saya ketika saya menghadapi ya COVID-19. Tidak cuma hanya saya, tapi seluruh keluarga saya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh, bisa menjadi nasihat buat kita semua. Hampir tidak pernah terbayangkan sedikit pun ya di benak pikiran saya kalau saya harus terkena COVID-19. Ya. Karena saya dan keluarga dari mulai awal pandemi di negeri ini ya, bulan apa mulainya, sekitar Maret ya. 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 Saya dan keluarga itu sangat ketat menjaga protokol kesehatan, Pak. Ya. Kalau saya kajian selalu saya gunakan masker, bahkan itu pun sudah jarang gitu. Saya mendatangi kajian secara langsung. Kajian saya banyak online. Ya. Kalaupun saya khutbah, saya selalu jaga jarak ya. Kalau masjid yang tidak menggunakan jaga jarak, saya nggak akan datang itu. Itu salah satu usaha saya. Jadi saya pastikan masjid itu mengikuti protokol kesehatan apa tidak. Ya. Jamaahnya pakai masker apa tidak. Bahkan saya minta sama pengurus, kalau saya khutbah Jumat, saya mohon kepada pengurus, saya datangnya agak mepet. Ya, agak mepet supaya saya nggak banyak berinteraksi dengan jamaah. Dan saya minta pada pengurus masjid, supaya yang khotib saya, yang imam pun saya. Jadi supaya saya langsung bisa duduk di depan. Ya, di depan itu saya lakukan gitu. Karena ya untuk kewaspadaan. Ya. Dan keluarga saya pun sama. Ya. Seperti itu. Bahkan selama pandemi, saya sama keluarga saya jarang makan di luar rumah. Yang biasanya mungkin seminggu sekali kita keluar, jalan-jalan, mungkin makan di mana gitu. Mulai awal pandemi, saya dan keluarga nggak pernah, Pak. Karena saya berpikir, itu kalau saya makan di restoran, entah makan di mana, itu sendoknya bekas siapa, piringnya bekas siapa. Terus meja yang di restoran itu kita nggak tahu kan, itu bekas tempat makan siapa. Kita pikirkan seperti itu. Ya, tapi ya lagi-lagi memang hidup ini selalu misteri gitu, Pak. Jadi maka ketika saya sama keluarga hasil swabnya positif kena COVID semuanya, ya agak sedikit kaget gitu. Jadi kenapa kok harus saya? Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa harus semua keluarga saya? Toh saya sudah menjaga protokol kesehatan. Ya, sementara orang-orang di luar sana yang ceroboh, yang nggak peduli, lo kok malah nggak kena COVID? Ada sih pemikiran-pemikiran seperti itu, jamaah sekalian. Tapi ya saya harus kembalikan kepada iman gitu, bahwa hidup ini tidak bisa kita hanya sesuaikan dengan rencana kita. Ya, selain rencana kita, juga ada rencana Tuhan. Ya, jadi ada pikiran-pikiran yang seperti tadi, kenapa kok harus saya dan keluarga? Tapi alhamdulillah, setiap kali ada pikiran-pikiran yang salah seperti itu, Allah itu mengingatkan saya gitu. Ya, Allah mengingatkan saya dengan ayat-ayatnya. Ya, akhirnya ya pikiran yang salah itu saya nggak boleh kembangkan. Jadi saat saya berpikir seperti itu, Allah itu membisikkan saya, Allah itu mengingatkan saya. Ya, ayat-ayat Quran itu datang
Ya, di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, di dalam jiwa saya. Loh, kenapa kamu nggak menerima kenyataan itu, bahwa yang terjadi dalam hidup ini semuanya adalah takdir Allah. Nah, jadi saya ingat saat itu sangat kuat bisikan yang ada di hati jiwa saya. Allah itu mengingatkan saya dengan firman-Nya di surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Ayat yang ke-22, 23. Itu sangat jelas itu. Allah datangkan kepada saya dan keluarga saya. Ya, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid surat 57, 22, 23. Apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya sudah skenario Allah. Sudah ketetapan Allah. Ya, manusia hanya wajib berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak mau, saya dan keluarga harus menerima takdir itu. Ya, kemudian saya juga diingatkan oleh Allah lagi di surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa manusia kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Kecuali sesuatu itu telah ditetapkan, direncanakan, didesain, diskenariokan oleh Allah. Jadi berarti hidup ini bukan mengikuti selera kita, bukan mengikuti rencana kita. Hidup ini mengikuti rencana Allah, jamaah sekalian. Hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Dan saat itu saya yakin bahwa maunya Allah. Bahwa maunya Allah tidak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Ya. Maka kami dan keluarga berusaha untuk berhusnudzon, untuk berbaik sangka kepada Allah. Kalau saya sudah menjaga protokol kesehatan dengan keluarga, akhirnya saya kena penyakit COVID juga, ya sudah, saya harus kembalikan kepada Allah. Ya, saya ingat kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kurang apanya gitu. Kekasih Allah, nabinya Allah, ya, orang yang sangat-sangat soleh, ya, sangat taat kepada Allah. Ternyata juga Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit yang dahsyat. Ya, mungkin penyakit saya belum seberapa dibanding dengan penyakit Nabi Ayub. Ada yang mengatakan Nabi Ayub itu dikasih sakit 60 tahun. Ya, sakit kulit yang tadinya hanya gatal-gatal digaruk-garuk itu. Ya, karena udah puluhan tahun, sehingga ketika rasa gatal muncul di kulit, sekujur kulit Nabi Ayub, digaruk, terkelupas kulit dagingnya. Karena sudah membusuk saking lamanya. Itu kekasih Allah. Dan saya ingat doa Nabi Ayub ketika sakit, dan itu pun saya baca. Saya sampaikan juga kepada keluarga. Coba baca doa Nabi Ayub yang direkam di dalam Quran. Ya. Yaitu di surat Al-Anbiya. Surat yang ke-21. Ayat yang ke-83. Robbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, Engkau timpakan penyakit. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, itu doa Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika COVID itu menimpa saya dan keluarga saya, betul kata Pak Irwan tadi ya. Jadi bukan hanya fisiknya yang sakit sebetulnya, tapi jiwa, mental. Gitu. Ya, pukulan mentalnya sangat luar biasa. Ya. Alhamdulillah, Allah tidak membiarkan saya dan keluarga. Ketika ada pikiran-pikiran yang salah, Allah pasti luruskan dengan ayat-ayat itu. Ya, jadi selama ini, Bapak Ibu, saya banyak menyampaikan ayat-ayat Quran kepada jamaah. Saya minta kepada jamaah, tolong buka ayat sekian, tolong dibaca surat sekian. Saat saya sakit dengan keluarga saya, sepertinya Allah yang membacakan ayat itu kepada saya. Dan itu yang membuat tenang pikiran saya, walaupun mental goncang. Ya,
Yang paling berat sebetulnya bukan ketika hasil swab saya positif COVID, ya. Kalau saya memang terpapar, jadi sebelum saya masuk dirawat di rumah sakit selama 11 hari, saya feeling kecil itu sudah muncul, Pak. Ya kenapa? Ya karena gejala-gejala COVID itu sudah mulai nampak, yang saya coba ya rasakan saat itu. Mulut tiba-tiba pahit, hilang rasanya. Setelah itu hidung hilang penciuman. Setelah itu kepala pusingnya luar biasa dan disertai dengan badan pegal-pegal semuanya. Kemudian setelah itu dengan ditambahi batuk, dan sekali batuk seperti saya orang tenggelam. Jadi untuk ngembaliin nafas itu susah. Sebelum saya dirawat, ya saya sudah ada bayangan apa saya kena COVID. Dan akhirnya saya sudah menyiapkan diri saya, sudah menyiapkan mental saya. Kalaupun saya kena COVID, ya saya harus siap. Ya. Tetapi yang membuat hantaman ke mental saya adalah ketika seluruh keluarga saya ikut diswab dan hasilnya semua adalah positif, kecuali anak saya yang umur 5 tahun. Ya, padahal itu kumpul sama kakak-kakaknya yang positif, istri yang positif. Dan ketika keluarga saya dirawat pun anak juga ikut dirawat. Ya karena nggak mungkin ditinggalkan di rumah sendiri. Ya, tapi ya, alhamdulillah kekuasaan Allah. Anak saya juga ikut diswab selama 3 kali. Hasilnya selalu juga. Pukulan mental yang berat ke saya adalah ketika hasil swab seluruh keluarga saya positif. Karena saya berpikir, ya Allah, sekarang saya dirawat. Siapa yang ngurusi mereka di rumah sana? Apakah saya bisa telepon keluarga saya? Karena nggak mungkin bisa mendekat ke keluarga saya saat itu. Apakah saya bisa telepon tetangga untuk ngurusin? Karena nggak mungkin, harus isolasi saat itu. Ya. Itu yang membuat pukulan mental luar biasa. Nah, saat-saat saya berpikir keras memikir anak istri saya, sementara harusnya saya fokus untuk kesembuhan saya, lagi-lagi Allah pun nggak membiarkan saya. Allah datangkan ayatnya. Ngapain kamu mikirin sampai seperti itu anak istrimu? Anak istrimu itu milik siapa sih? Jadi kayak ada bisikan itu. Anak istrimu itu bukan milik kamu. Kamu juga bukan milik mereka. Anak istri kamu tuh milikku, milik Allah. Itu kuat sekali. Kenapa nggak engkau serahkan kepada Allah? Ya. Saya diingatkan oleh Allah di Quran itu. Lillahi ma fis samawati wal ar. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan anak istri itu sebetulnya bukan milik suami. Dan suami juga bukan milik istrinya, bukan milik anaknya, bukan milik keluarganya. Tetapi semuanya milik Allah. Maka setelah itu, saya langsung berserah kepada Allah. Ya Allah, saya hari ini harus melawan masa kritis saya. Ya, karena saat saya masuk rumah sakit, nafas saya sudah pendek. Ya, bahkan saya sudah sempat pakai ventilator. Ya, tapi saat itu saya harus mikirin anak istri saya. Ya, siapa yang mengurusi mereka? Ya. Jadi saat itu saya langsung loskan pikiran saya bahwa anak istri milik Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam kehidupan manusia. Engkaulah yang menggenggam keadaan anak dan istri saya. Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Ya, langsung los pikiran saya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali saya ada pikiran-pikiran yang salah, Allah tidak pernah membiarkan saya. Allah selalu mendatangkan ayat-ayat itu. Ya. Jadi Allah membisikkan ayat-ayat itu sehingga masuk di dalam jiwa saya. Dan sehingga saat itu saya tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam kecemasan. Saya kembalikan kepada Allah. Bahkan pada saat itu saya hanya ingat yang menimpa saya adalah kematian saya. Ya, dekat kepada kematiannya sangat kuat. Ya karena keadaan seperti itu, saya dirawat di ruang yang sangat sempit,
hanya cuma tempat tidur satu, ruang meja makan yang kecil hanya untuk taruh makanan sama obat, ya. Kemudian kamar mandi, nggak ada siapa-siapa selama 11 hari. Saya berinteraksi dengan dokter pun kalau visit saja, itu pun bisa dihitung sehari cuma 5 menit. Dengan suster pun hanya cuma komunikasi lewat mikrofon yang ada di kepala, yang di atas kepala saya. Jadi kalau malam-malam saya sekarat, ya nggak ada yang tahu. Ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Jangan-jangan ini akhir kehidupan saya. Dan saya berpikir, jangan-jangan waktu saya keluar dari rumah saat mau dibawa ke rumah sakit, itu adalah terakhir saya. Saya bisa memandang wajah istri dan anak saya. Karena kalau meninggal COVID, jelas nggak mungkin dipulangkan ke rumah. Mungkin dari rumah sakit, jenazah akan langsung dibawa ke Pondok Rangon. Itu kuat, terbayang di pikiran saya. Ya. Tapi lagi-lagi ketika ada pikiran-pikiran yang nggak karuan seperti itu, Allah nggak membiarkan. Allah datangkan ayat lagi. Saya ingat itu. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidak ada kematian yang menimpa seseorang itu kecuali kematian atas izin Allah. Jadi di situ saya yakin bahwa kematian itu nggak ada hubungannya dengan sakit. Bahwa kematian itu nggak ada hubungannya dengan sehat. Bahwa kematian tidak ada hubungannya dengan usia tua, usia muda. Saat itu saya yakin bahwa kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Jadi saya langsung yakin. Loh, kenapa saya harus takut mati? Padahal kematian itu tidak ada hubungannya dengan sakit. Kalau kematian hubungan dengan sakit, Bapak Ibu, berapa banyak di luar sana orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala? Ya, bahkan ada orang yang sudah koma berhari-hari di rumah sakit, malah nggak meninggal. Tapi ada orang meninggal saat sholat, yang badannya tadinya sehat. Ya. Dan kematian nggak ada hubungannya dengan usia. Kalau meninggal dihubungkan dengan usia tua, kenapa bayi-bayi banyak yang meninggal juga? Toh belum tua. Jadi saat itu saya yakin bahwa kematian itu datang atas izin Allah. Maka pikiran saya langsung los, pikiran saya langsung tenang pada saat itu. Ya. Kemudian ada kadang pikiran-pikiran yang membuat saya semacam sifat manusia. Kadang ada sifat sedih, ya, keputusasaan. Aduh, bisa nggak ya saya pulih? Suka muncul pikiran-pikiran itu. Tapi kemudian Allah hadir membawa ayat-ayatnya. Ketika saya ada sedikit kecemasan, kesedihan, gitu, mikirin keluarga saya, Allah langsung mendatangkan ayatnya. Saya diingatkan, ya, dengan ayat-ayatnya. Kuat sekali peringatan itu, Pak. Saya ingat, Allah ingatkan saya saat itu, yaitu surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian terlalu cemas. Kalau betul-betul kalian adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah seolah-olah menasihati saya, ya Afdoli, kamu beriman nggak sih sama aku? Kalau engkau beriman sama aku, kenapa engkau larut dalam kesedihan? Kenapa engkau larut dalam kecemasan? Ada aku, ada Allah. Ya, ketika ada sedikit kayak keputusasaan, Allah pun ingatkan saya lagi dengan surat Yusuf, surat 12, ya, ayat yang ke-87 itu. Di akhir ayat 87, wala tayasu mir rauhillah. Ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, innahu la ya'asu mir rahmatillah illal qaumul kafirun, kecuali mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ketika saya sadar bahwa saya beriman kepada Allah, ngapain saya harus tenggelam dalam kesedihan, kecemasan, ngapain saya harus takut mati, ngapain saya harus larut dalam ketakutan yang berlebihan. Ya, saat itu
pikiran saya langsung lost. Semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah. Jadi pengalaman spiritual yang saya mau sampaikan kepada jamaah, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi saya sama keluarga sangat yakin, sangat yakin dengan janji Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah ternyata juga sebagai obat, sebagai ketenangan. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi selain Al-Quran itu mengingatkan saya, dan Al-Quran pun saat saya dirawat, hari-hari selama saya dirawat, tidak ada waktu, tidak ada hari yang kosong, kecuali saya gunakan untuk baca Al-Quran. Bahkan selama 11 hari, saya bisa khatam 30 juz, 2 kali. Jadi 5 hari saya khatam 30 juz, dan 5 hari saya bisa khatam 30 juz. Saya berusaha untuk selalu membaca Al-Quran saat saya dirawat. Karena saya yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai obat. Dan yang bicara itu adalah Allah. Masuk saya nggak yakin, sementara saya yakin sama dokter, kok sama Allah saya nggak yakin. Itu yang kuat dalam pikiran saya saat itu. Bahkan di dalam saya berdoa, saat saya dirawat itu saya selipkan doa begini, Pak. Ya Allah, sesuai dengan janjimu bahwa engkau turunkan Al-Quran sebagai obat. Sesuai dengan janji Nabi-Mu bahwa Al-Quran kau turunkan sebagai sumber ketenangan. Ya Allah, hari ini aku sakit, aku butuh obat, ya Allah. Buktikan kalau Al-Quran itu sebagai obat, ya Allah. Sembuhkan saya, sembuhkan keluarga saya, ya Allah. Itu kadang saya selipkan dalam doa-doa saya. Ya saya ada satu keyakinan yang luar biasa saat itu gitu. Kalau saya dirawat sama dokter, saya percaya dengan obat-obat dokter. Masuk saya nggak percaya dengan obat yang dibuat oleh Allah. Itu kuat sekali di dalam jiwa saya. Sehingga tidak ada waktu-waktu ketika saya dirawat kecuali saya membaca Al-Quran. Bahkan ini Pak, ini kata suster ya, kata suster yang merawat saya. Setelah saya mau pulang dari rumah sakit itu, suster bilang, Bapak kalau malam nggak bisa tidur ya? Saya bilang enggak, saya tidur. Saya bilang, saya tidur pulas. Enggak, karena saya kalau pas saya tengok Bapak kadang sejam sekali itu saya lihat mata Bapak memang merem, tapi mulut Bapak qomat kamit katanya. Ya. Dan sehingga saya jadi paham, Pak. Oh, berarti saya dikasih obat tidur. Saya itu agak heran, Pak. Saya dikasih obat tidur setiap malam ya sama dokter. Jadi mungkin susternya bilang sama dokter kalau saya itu susah tidur kali. Padahal saya ngerasa tidur pules. Ya, jadi kalau mulut saya qomat kamit di saat saya tidur pules, ya jangan-jangan itu adalah alam di bawah sadar saya. Ya, dan kata suster, sesekali saya pernah deketin Bapak itu lagi baca Al-Quran katanya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya saat itu memang betul-betul meyakini Al-Quran sebagai obat, ya sampai itu masuk di dalam alam sadar saya. Ya, jadi tidur pun alam bawah sadar saya tetap membaca Al-Quran. Ya, ini yang barangkali saya mau sampaikan ya. Jangan tinggalkan Quran. Dan mencintai Quran itu bukan hanya dibaca, Pak. Bukan berapa ayat yang sudah kita baca, tapi mencintai Al-Quran adalah sejauh mana ayat-ayat Quran ada di hati kita. Itu yang paling penting. Ya. Saya kira itu ya Pak Irwan, sedikit sharing saya. Nanti kita kembangkan di sesi tanya jawab saja ya. Baik. Saya kembalikan pada Pak Irwan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Luar biasa sekali sharing dari Pak Ustadz. Bagaimana hubungan baik kita dengan Al-Quran itu sangat penting sekali ya Pak Ustadz ya, untuk bisa menjalani masa-masa sulit seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian banyak sekali nanti ingin mungkin bertanya
kepada Pak Ustadz gitu ya, kami persilahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu melalui chat. Nanti kami juga akan berikan waktu untuk berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz Afdoli. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, untuk kajian kita besok, ini ada sedikit perubahan dari jadwal yang selama ini kita laksanakan. Besok itu pukul 5.30 kita akan mulai terlebih dahulu dengan tour online ke Amerika, Connecticut di Amerika. Mengingat karena memang waktunya ini dengan Amerika agak sulit untuk disesuaikan gitu. Jadi besok itu 5.30 kita akan dibimbing oleh Ustadz Samsi Ali. Ustadz Samsi Ali ini adalah imam besar di New York gitu ya, yang saat ini beliau adalah ketua dari Nusantara Foundation yang sedang membangun pesantren Nusantara di Amerika, di kota Modus, Connecticut. Dan besok beliau akan sendiri secara langsung membimbing kita untuk memandu kita untuk melihat pesantrennya yang sedang dibangun di Connecticut, Amerika pada pukul 5.30 sampai 6.30. Nah, lalu selanjutnya di pukul 6.30 baru kita masuk ke kajian Tadabbur Al-Quran dengan Ustadz Dr. Atabik Lutfi, yang mana pada minggu lalu kita selesai di ayat 225 surat Al-Baqarah. Besok kita akan mulai dari ayat 226. Demikian besok jadwalnya. Kami mohon kami mengajak dan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri kajian ini. Lalu pengumuman berikutnya juga ini kami persilahkan, mungkin lebih baik Pak Edi, saya persilahkan langsung Pak Edi selaku koordinator dari kajian Bedah Iqra mungkin untuk mengumumkan. Saya mohon Pak Fadian memberikan kesempatan kepada Pak Edi untuk menyampaikan langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah, perkenankan kami atas nama manajemen pejuang subuh menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk kajian bedah Al-Quran training yang merupakan langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran, kita akan mulai pada hari Minggu, besok jam 16, jam 4 sampai jam 5 sebagai pembukaan atau opening speech yang akan dimulai langsung oleh Bapak Ketua kita, Bapak Rudi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan training. Dan kami mohonkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saat ini belum sempat mendaftar, kami masih ada beri kesempatan, silakan mendaftar langsung di admin kita. Demikian mungkin maklumat yang kami sampaikan. Atas perhatian dari Bapak-Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami juga sampaikan kegiatan pejuang subuh dari sisi bakti sosial bahwa kami telah melaksanakan bantuan sosial tahap keempat, itu yang dilaksanakan pada terakhir hari Jumat tanggal 31 Juli yang lalu dengan menyalurkan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melalui guru kita Ustadz Taumpuli. Lalu kami juga melakukan penyebaran masker ya, 2.000 masker ke berbagai daerah dan pesantren. Kami mengundang juga para jamaah yang ingin berpartisipasi baik untuk kegiatan bantuan sosial dalam bentuk sembako dan masker maupun untuk kegiatan dakwah kita ini pejuang subuh untuk apabila ingin ikut serta dalam beramal jariah dapat melakukan transfer langsung ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7119543357 atas nama Irwan Prima Aditya, Bendahara Pejuang Subuh. Dan bisa menyampaikan apabila menginginkan menyampaikan bukti transfernya ke saya langsung di nomor 0811828246. Demikian pengumuman dari kami. Ini nomor dari admin Pejuang Subuh 081117301114 apabila Bapak Ibu butuh bertanya atau berkoordinasi. Ya, baik, demikian. Terima kasih pengumuman dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan sampaikan terlebih dahulu pertanyaan yang tertulis di kolom chat sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanya langsung ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Masya Allah, sangat menginspirasi Pak Ustadz memiliki kemampuan untuk ikhlas pada saat terkena ujian, sehingga memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap pertolongan yang begitu dekat. Ini saya gabung juga dengan, itu dari Bu Solihah, saya gabung dengan Pak Taufik ya. Mohon diuraikan kembali bagaimana gitu Pak Ustadz ya bisa sedemikian bisa ikhlas, bisa menahan diri dari mungkin kecemasan dan lain-lain. Dan tadi juga disebutkan ada surat Quran Al-Imran ayat 39 ya Pak Ustadz ya. 139. 139. Ya, baik. Itu pertanyaan dari Pak Taufik dan dari Bu Solihah saya gabungkan. Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau pertanyaannya tentang keikhlasan ya. Ini pasti kalau bicara ikhlas ini nggak bisa bicara secara parsial ya, nggak bisa bicara hanya sendiri ya. Keikhlasan itu pasti hubungannya dengan, karena ikhlas itu kan dua ya, jadi kalau kita memang belajar ikhlas ya, itu diajarkan oleh Al-Quran supaya kita jangan hanya mengkaji tentang ikhlas. Jangan kita ngaji sama Ustadz, yuk kita buat kajian tentang ikhlas selama 70 kali pertemuan. Biar apa? Biar ikhlas ya. Enggak seperti itu caranya. Jadi kalau bicara ikhlas ya, ini pasti hubungannya dengan keimanan. Ya, karena ikhlas itu adalah buah hasil dari keimanan. Jadi artinya kalau iman kita baik, pasti kita akan baik dalam menyikapi kehidupan kita. Kita akan bisa ikhlas. Dan ciri-ciri ikhlas itu apa? Ciri ikhlas itu tidak terlalu panik. Tidak terlalu cemas ya. Kalau panik, cemas itu yang lumrah, itu saya kira manusiawi. Tapi tidak larut dalam kecemasan, kesedihan yang berlebihan. Ciri-ciri orang ikhlas itu enggak dihantui perasaan takut, baik menghadapi hidup maupun menghadapi kematian. Ya, yang ngapain kalau kita bicara orang yang beriman ya, ngapain kita harus dihantui dengan perasaan takut menghadapi hidup, menghadapi mati. Hidup mati sudah diatur oleh Allah. Kita ini tinggal jalani saja sebetulnya. Jadi apa yang terjadi dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah, manusia itu hanya menjalani saja. Sampai kapan? Ya sampai Allah merubah ketetapannya sendiri. Karena kita nggak bisa mengatur Tuhan, kan? Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita, gitu. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Ya karena hidup ini bukan mau-maunya kita, Bu. Hidup ini adalah mengikuti maunya Allah. Dan yakinlah, kemauan Allah tidak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Kita harus yakin kita, Pak. Harus kita yakin, jamaah sekalian. Ini Allah jelaskan di Al-Baqarah surat kedua ayat 216 kan? Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216 itu. Boleh jadi yang kita cintai itu yang terbaik menurut Allah. Seperti saya mengambil contoh, Pak. Allah memberikan positifnya, itu memberikan edukasi kita, mendidik kita supaya kita bisa menghargai kesehatan. Kita tahu harga sehat mahal itu saat sakit biasanya. Ya. Jadi baru kita sadar gitu loh, Pak. Itu kan ada nilai edukasi di sana supaya kita bersyukuri kesehatan. Dengan adanya corona, ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ya, dengan sendirinya itu memberikan edukasi kepada kita supaya kita lebih peduli terhadap kebersihan. Dan kebersihan itu kan juga bagian dari keimanan. Ya, dulu ditulis di mana-mana, anandul fatu minal iman, kebersihan adalah pangkal iman. Tapi kemana orang-orang beriman terhadap kebersihan? Tapi sekarang nggak perlu ada tulisan. Begitu Allah turunkan corona, semua orang akan peduli terhadap kebersihan. Dan itu kan perintah Quran kan. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ada di Al-Baqarah 122 ayat yang terakhir.
Allah mencintai orang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Jadi tetap setiap Allah itu membuat sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Mesti ada pesan moral. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu akhir dari surat Al-Imran ayat 191. Ya Allah, tidak ada yang kau buat sia-sia. Corona itu yang membuat Allah, penyakit itu yang membuat Allah. Tetap ada sisi-sisi hikmah, ada sisi-sisi positif yang kita bisa ambil di sana. Ya, jadi saya kira dua pertanyaan seperti jawabannya sama ya Mas Iwan ya. Iya, betul Pak, bergabung Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Yuli untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz, kekhawatiran kita pada kematian yang muncul karena sakit, kita kembalikan kepada Allah. Cuman kadangkala kita merasa kita belum cukup memiliki bekal gitu Pak Ustadz. Ya, ini mungkin dengan kepikiran atau kekhawatiran menghadapi maut mungkin ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa, mohon pencerahan dari Pak Ustadz, bagaimana kita bisa menangani perasaan seperti itu Pak? Baik, baik Mas Irwan. Ya ini kebanyakan kebiasaan kita ya. Jadi orang tuh sering takut mati, selalu kalau memang mati perlu persiapan. Memang mati perlu ada kesiapan. Oh, karena nanti matinya habis subuh, tolong siap-siap ya, gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Terus yang kedua, loh kenapa takut mati? Ya, karena saya masih banyak dosa. Pertanyaannya, loh kenapa takut mati banyak dosa? Orang kalau takut dengan kematian, harusnya kan apa? Sibuk memperbaiki diri. Makanya kalau saya ditanya nih Pak, Pak Ustadz takut mati apa tidak? Saya nggak akan jawab. Ya, saya akan jawab. Ketika ditanya Pak Ustadz takut mati apa tidak, saya nggak akan jawab dengan lisan saya, Pak. Saya akan buktikan dengan perbuatan saya. Kalau hari-hari saya rajin ke masjid, kalau hari-hari saya rajin ikut ngaji, itulah jawaban takut mati. Karena orang takut mati itu sibuk memperbaiki diri. Apa artinya orang ditanya takut mati? Ya takut mati. Tapi kok masih banyak dosa, itu nggak takut mati. Jadi kalau saya ditanya, apakah Pak Ustadz takut mati? Maka saya nggak jawab dengan lisan saya. Karena lisan saya pasti akan ngomong sama. Ya, saya takut mati. Karena anak istri saya, anak masih kecil-kecil, umpamanya kan. Tapi takut mati yang diajarkan oleh agama adalah membuat kita sibuk memperbaiki diri. Jadi kalau ada orang-orang yang hari-hari dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri, sudah nggak perlu ditanya lagi. Takut mati nggak, Mas? Nggak usah. Itulah orang takut mati. Karena orang takut mati, dia akan selalu sibuk untuk perbaikan-perbaikan diri. Jadi kalau ada orang takut mati, kok dia nggak memperbaiki diri, itu bohong takut matinya. Ya, bohong gitu. Nah, itu yang difirmankan Allah di surat Al-Baqarah, surat kedua. Ya, surat kedua, yang Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sebaik bekal kematian adalah at-taqwa. At-taqwa itu apa? Yaitu memperbaiki diri. Kalau kata Rasulullah ada 3 ya, yang dikatakan Rasul ketika orang meninggal dunia, maka putus amalnya kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin sadaqatin jaratil min yatafa'ubi awalatin sholihin yad'ulah. Ketika manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali hanya 3. Kalau takut mati, Pak, kita kejar 3 ini harusnya. Ya, apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan kita. Mungkin ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya kan bukan orang kaya, jadi saya nggak banyak sedekah. Kalau ngerasa nggak banyak sedekah, kejar yang kedua. Apa? Ilmu yang manfaat. Berarti sering-sering ikut kajian dong. Ini sedekah sudah nggak, ngaji males ya. Ya, baru dengerin ceramah Ustadz 10 menit sudah khusyuk itu. Jadi khusyuk ya. Jangan ngantuk, Pak. Ngantuk itu kasar bahasanya. Khusyuk. Ya. Jadi kalau udah ngerasa sedekah nggak banyak, kita harus perbanyak untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Sering-sering ikut kajian di kajian pejuang subuh gitu. Itu orang takut mati gitu. Pak Ustadz, waktu saya belum banyak sehingga waktu ngaji saya masih sempit. Nah, kalau ngerasa sedekah juga enggak, menuntut ilmu waktunya masih sempit, kejar yang ketiga, apa? Jadikan anak-anak kita menjadi anak soleh yang kelak akan mendoakan kita. Nah, yang kita sedihkan itu apa? Ketika kita meninggal dunia,
sedekah enggak, ilmu manfaat enggak, anak soleh pun enggak. Nah itulah yang kita takuti harusnya. Jadi bukan takut pada kematiannya, tapi takut setelah kematian kita tidak membawa pembekalan. Itu yang harusnya kita takuti, bukan matinya, Bu. Karena setakut-takut mati pasti mati kita. Ya, yang kita takuti itu adalah hidup setelah mati. Ada surga, ada neraka. Apakah nanti kita masuk surga atau masuk neraka? Itu yang kita pikirkan seharusnya. Kalau kematian sudah pasti kok. Ya, maaf jamaah-jamaah kita yang sekarang sudah meninggal dunia, itu dulu ketika masih hidup ditanya juga takut mati. Toh sekarang mati juga. Nah, jadi kematian bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu untuk dipersiapkan. Bahkan nih kematian itu menurut orang-orang yang tasawuf, kematian itu harusnya malah dirindukan. Karena apa? Karena kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ketemu kekasih takut kita, Pak. Mas Irwan lama nggak berjumpa sama istri gitu. Tiba-tiba mau ketemu istri, takut apa rindu Mas Irwan? Pasti rindu gitu. Ya, kalau Mas Irwan ketemu istri kok takut, jangan-jangan sudah punya yang lain lagi. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Ya, Baik. memang ini apa ya? Nggak bisa hanya kita ceramahkan kalau bicara kematian. Ini adalah bicara iman. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Yuli. Tadi Pak Ustadz ngomong kayak begitu, saya lihat Pak Edi sama Pak Asril ketawa-tawa di belakang Pak. Senang sekali Pak ini ya Pak. Baik, selanjutnya Pak Ustadz ada pertanyaan dari Bu Nafitri. Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana sekarang kondisi istri Pak Ustadz dan anak-anak, terus bagaimana masa-masa proses menjalankan isolasi, apakah bersama atau bagaimana Pak gitu. Mohon keterangannya. Ya. Baik, Bapak Ibu mungkin sedikit saya agak tidak bicara hanya ke anak istri saya dulu ya. Saya mungkin lebih melebarkan lagi pembicaraan ini. Jadi gini Pak, saya sih nggak tahu persis ya kena COVID-nya di mana. Tapi sebelum saya kena COVID itu saya sempat pulang kampung dulu. Ya kampung saya itu di Demak dan sempat saya sama keluarga itu ngejak saudara-saudara di kampung sama orang tua saya di kampung untuk jalan-jalan. Ya karena saya pulang kampung kan setahun mungkin bisa 2-3 kali. Jadi kalau pulang kok di rumah terus, saya ngeliat orang tua sudah sepuh, kasihan gitu. Ya saudara-saudara kasihan seperti biasanya kalau kita pulang kampung kita ajak jalan kemana. Jadi waktu saya pulang kampung 4 hari saya nggak kemana-mana Pak, karena saya masih mengikuti protokol kesehatan, nggak usah kemana. Tapi lama-lama kok di rumah terus ngeliat orang tua saya kasihan. Ngeliat saudara-saudara yang kalau saya pulang itu selalu ajak jalan-jalan kemana. Dan 4 hari itu ya saya terpikir gitu, ayo kita ngejak orang tua, ngejak saudara-saudara di kampung, ya jalan-jalan, biar semakin akrab lah kekeluargaan kita. Ya lagi-lagi hanya kepengen nengin orang tua sama saudara-saudara di kampung. Yeah. Maka kita berangkatlah ke Semarang. Ya, kita berangkat ke Semarang karena sudah siang. Saya tanya, gimana perut pada lapar gitu ya? Iya pada lapar. Udah kita cari sebuah restoran lah. Nggak perlu saya sebutkan ya. Restorannya itu yang jelas di atas laut karena kita senang seafood. Gitu. Jadi kalau Mas Irwan, Pak Edi mau ngirim seafood diterima dengan lapang hati gitu ya. Kode tuh ya. Saya nggak minta, cuma saya mau ngasih pahala gitu ya. Jadi akhirnya apa? Saya datang ke restoran di atas Pantai Marina itu. Kalau orang-orang yang sering ke Semarang tahu lah itu. Ada restoran besar gitu. Iya, Pak. Nah, karena saya harus cari restoran besar karena saya membawa saudara sama keluarga itu sekitar 3 mobil, Pak. Jadi kalau di restoran kecil nggak cukup, takut nggak muat gitu. Kita bawa ke sana. Lihat disitulah saya baru pertama kali makan di luar rumah. Ya, saat pulang kampung karena ya lagi-lagi kepengen nyenengin orang tua saja gitu. Yeah. Ya. Akhirnya ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim saya bilang sama anak istri saya walaupun saya kadang-kadang ada was-was tapi udah demi orang tua gitu. Ya, akhirnya saya makan di situ. Ada satu ruangan yang memang cukup menampung seluruh keluarga saya dan ber-AC. Nah, dan setelah makan di situ memang kita sempat santai-santai karena
di sebelahnya itu ada pemancingan, jadi bahkan kita ada yang tidur-tiduran gitu. Nah, sepertinya setelah pulang dari sana, ya, setelah pulang dari Semarang itu, Pak, selang 2 hari lah ya, selang 2 hari, nah, itu mulai itu ada gejala-gejala demam. Dan anehnya nih yang demam nggak cuma keluarga saya, semua yang semua yang saya ajak ke restoran itu semuanya kena demam, semuanya itu. Dan bahkan ketika saya dirawat di rumah sakit, orang tua pun saya sakit dan gejalanya sama, Pak. Mulut pahit, hidung hilang penciuman, sama gitu. Dan ponakan saya pun sama. Jadi semua adik saya, keluarga saya itu sama, gejalanya sama. Gitu. Nah, cuma saya memantau orang tua saya waktu saya dirawat. Jadi saat itu saya nggak cuma pikiran saya hanya memikirkan anak istri saya sebetulnya. Saya juga mikirin orang tua saya yang sakit, ponakan saya yang sakit. Dan gejalanya apa? Semua dari mulut yang pahit, yang hilang rasa. Ya. Dan ada demam-demamnya itu. Maka saya minta sama teman yang ada di kampung, tolong ayah ibu saya, keluarga saya jangan di swab. Karena kalau swab, saya di feeling saya, Pak, pasti positif. Karena apa yang terjadi pada anak istri saya pun, ya gejalanya sama gitu. Ternyata positif. Nah, kalau positif, kan langsung diangkut sama Dinkes, kan? Langsung dibawa ke rumah sakit, dan bawanya aja pakai ambulan. Nah, yang ada di pikiran saya, apakah orang tua saya siap mental? Apakah keponakan saya, keluarga saya siap mental? Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya minta sama teman untuk memantau terus. Kebetulan saya dekat sama kepala desanya, jadi tolong jangan di swab, dan saya akan mencoba untuk mengisolasi mandiri saja. Akhirnya saya minta sama suster yang ada di Rumah Sakit Premier saat saya dirawat, vitamin-vitamin apa yang digunakan untuk mengobati saya. Obat-obat apa yang digunakan untuk mengobati saya akhirnya kirim ke orang yang di kampung itu supaya dibelikan obat-obatan itu. Ada vitamin, ada suplemen, macam-macam. Dan alhamdulillah, ya singkatnya cerita, setelah saya sudah keluar dari rumah sakit, anak istri pun sudah keluar dari rumah sakit, sudah sehat semuanya, alhamdulillah orang tua pun sudah sembuh, ponakan, keluarga, adik, saya pun sekarang sudah sembuh semuanya. Karena memang yang namanya COVID, Pak, itu ada masa inkubasinya. Jadi penyerangan COVID itu biasanya dari mulai awal tanggal 1 sampai tanggal ke-10. Jadi WHO itu sudah membuat regulasi pengobatan COVID itu adalah sampai 10 hari. Plus 3 hari. Jadi bukan 14 sekarang ya. Dan ini yang juga diregulasikan oleh Menkes kita juga, itu 10 hari plus 3 hari. Jadi kalau 10 hari itu perawatan, setelah 10 hari dilihat gejala-gejalanya. Kalau 3 hari nggak ada gejala seperti demam, sesak napas, dan seterusnya, artinya virus yang di badan orang itu sudah melemah. Dan dengan sendiri, kalau imun sudah bagus, stamina sudah bagus, virus itu akan kalah sendiri. Ya, jadi itu dengan kondisi rumah saya, Pak, yang saya ajak jalan-jalan ke Semarang kena semuanya. Jadi jangan bilang lagi bahwa COVID Corona adalah konspirasi. Janganlah. Ya. Ada virusnya, Pak. Dan virusnya dahsyat sekali. Ya, kita di restoran hanya cuma 2 jam itu. Ya, mungkin ya saya sendiri nggak tahu gitu. Mungkin itu mejanya bekas siapa. Kan kalau di ruangan AC kata medis kan itu penularannya 1 jam aja bisa langsung menular kalau di ruangan-ruangan tertutup. Ya, gitu. Jadi mungkin konspirasinya itu bukan kaitan dengan virusnya. Mungkin konspirasinya nanti pada teknisnya. Teknis swab yang harganya melambung, nah, itu mungkin konspirasinya itu. Nah, mungkin rapid testnya ya ada. Jadi kalau dibilang konspirasi itu terlalu kita meremehkan, jangan. Memang virusnya ada. Dan kalau kata Pak Irwan, saya mau sempurnakan, Pak, di Indonesia saja dokter sudah lebih dari 5.000 orang meninggal dunia. Jadi kalau ini konspirasi, saya kira yang paling menolak di dunia ini adalah para medis, para dokter. Dan saya umur 48 tahun, Pak. Saya baru sekali-sekali dirawat itu ya baru
kemarin itu karena COVID. Saya belum pernah dirawat ya Di rumah seumur sakit, saya. ya? Dan begitu dirawat, rawatan COVID lagi, Pak. Jadi itu luar biasa. Menguji mental saya sangat luar biasa. Ya, Iya, Pak Ustadz. Jadi protokol kesehatan harus dijaga, jangan meremehkan corona, jangan menyepelekan corona, tetapi juga jangan terlalu tegang. Nah, ini juga penting, Pak. Jangan terlalu ketakutan gitu. Karena kalau ketakutan stres. Akhirnya kena corona enggak, tapi stresnya yang membuat penyakit lain nanti. Ya, tetap kita harus hati-hati dan kita harus selalu melibatkan Allah untuk melindungi kita. Iya. Saya kira itu, Pak. Baik. Pak Ustadz, tadi menyambung pertanyaan Bu Nafitri, Pak Ustadz itu dirawat, diisolasi bersamaan dengan istri dan anak-anak ya Pak ya? Atau terpisah? Tidak. Gimana itu Pak? Saya dirawat lebih dulu. Saya dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan keluarga saya dirawat di rumah lawan COVID di Tangsel. Oke. Ya. Jadi setelah saya dinyatakan boleh pulang oleh tim medis di Premier, maka seharusnya saya itu disuruh isolasi di rumah. Karena rumah kan kosong. Akhirnya saya minta supaya saya digabungkan aja dengan anak istri saya. Nah, yang ada di pikiran saya, dokter Premier pun ngomong, kalau Bapak nanti kumpul sama yang positif juga, kan kita nggak tahu mana sebetulnya yang virusnya sudah melemah. Kalau Bapak swabnya sudah negatif, kumpul dengan keluarga yang masih positif, ini sangat rentan nanti Pak gitu. Tapi ya saat itu saya sudah nggak peduli Pak. Yang penting kondisi saya sekarang, dokter sudah membolehkan pulang, kewajiban saya harus ngurusi anak istri saya, itu aja. Kewajiban saya harus ngasih energi positif, harus memberikan semangat kepada anak istri saya. Jadi ya dengan izin Allah, alhamdulillah saya bergabung dengan anak istri saya ya selama berapa hari ya? Saya nemenin sama 11 hari lagi, Pak. Di rumah isolasi ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya di rumah rumah lawan COVID itu. Iya, COVID. Dan ya ada kecemasan sedikit gitu ya. Jangan-jangan saya nanti yang kan di situ nggak hanya kumpul sama anak istri saya, ada orang-orang lain juga. Tapi ya saya harus tetap mengedepankan iman saya, Pak. Karena kalau saya nanti bicara akal saya takut down, saya takut stres, nanti imun saya nggak baik lagi gitu. Jadi saat itu memang ujian imannya lebih kuat, ya. Ujian imannya lebih kuat. Jadi saya pokoknya Bismillah, ya saya harus menemani anak istri saya, ya, untuk memberikan semangat supaya imunnya sama-sama naik gitu. Karena untuk menaikkan imun ini nggak cukup dengan obat dokter. Untuk menaikkan imun ini ketenangan, Pak. Iya. Betul. Baik. Terima kasih keterangannya Pak Ustadz. Terima kasih Bu Nafitri. Baik, saya ambil satu pertanyaan lagi dari kolom chat sebelum kita buka sesi tanya jawab langsung ke Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Tuni atau Bapak Tuni ya, mohon maaf. Sharing Pak Ustadz, anak saya sempat terdeteksi positif corona dari kantornya 2 minggu yang lalu. Sekarang setelah di swab negatif. Selanjutnya apa yang harus selalu kita jaga Pak Ustadz? Karena saya sendiri lansia dan masih ada anak yang balita. Maka saya sempat absen beberapa minggu yang lalu karena menggantikan posisi melayani keluarga termasuk balitanya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, jadi kalau ini ya hasil saya ikut penyuluhan ya, karena selama kita di rumah lawan COVID di Tangsel itu kita dapat penyuluhan dari tim medis Pak. Jadi kalau orang itu sudah hasil swabnya itu negatif, maka sesungguhnya orang itu sudah tidak bisa menularkan virus kepada orang lain. Ya, jadi kayak saya sama keluarga saya secara medis itu nggak bisa menularkan virus ke orang lain. Ya kenapa ya? Jangankan virus yang ada di badan saya menularkan ke orang lain. Sekarang virus aja udah nggak bisa menyerang saya lagi karena dia sudah lemah. Nah ini pemahaman yang perlu diluruskan di masyarakat. Karena sampai sekarang orang yang sudah sembuh dari COVID pun masih dianggap hantu gitu. Ya, jadi kalau ketemu itu jangan kan ini sudah kalau sudah pernah kena COVID, justru orang yang sudah pernah punya COVID, dia itu nggak bisa menularkan virusnya kepada orang lain. Ya, tapi bisa ditularkan oleh orang lain. Jadi artinya ini perlu
rubah ya. Jadi justru orang-orang yang sudah pernah dirawat, kemudian sudah sembuh dari COVID, itu nggak perlu harus ada stigma negatif itu. Masih harus dijauhi ya. Sudah banyak beban mentalnya, Pak. Kalau nanti stigma masyarakat juga masih seperti itu, nanti kasihan ya. Jadi insya Allah Bu, kalau anaknya sudah swabnya negatif, jadi itu ini secara medis itu nggak bisa menularkan kepada orang lain. Tapi ya kewaspadaan tetap harus ya, hati-hati juga harus. Tapi secara regulasi yang sudah ditetapkan oleh Menkes juga termasuk WHO, orang yang pernah dirawat di rumah sakit karena COVID itu tidak bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, yang menularkan virus itu adalah ketika belum melewati masa inkubasinya itu. Ya. Jadi kalau umpamanya ada orang terkena COVID, katakanlah mulai hari ini nih, maka dihitung sampai waktu 10 atau sampai 13 hari. Nah, waktu 1 sampai 13 hari ya, itu dia punya dia sangat bisa menularkan pada orang lain. Tapi kalau sudah melewati masa-masa itu artinya virus di badannya sudah lemah. Bahkan di negara-negara maju, Pak, saya dapat informasi dari tim medis yang di Rumah Sakit Lawan COVID Tangsel, di negara-negara maju, untuk mendeteksi adanya virus COVID atau enggak setelah orang itu dirawat karena COVID, itu malah enggak menggunakan swab lagi. Karena swab itu hanya untuk mendeteksi awal saja. Ya, karena kalau untuk kesembuhannya itu akan dilihat dari gejala-gejala setelah masa 10 sampai 13 hari itu. Kalau nggak ada gejala-gejala demam, sesak napas, dan yang lain-lain, maka itu artinya virus sudah melemah. Jadi di negara-negara maju malah setelah sudah dirawat, sudah menjaga staminanya, jaga imunnya saja. Karena swab itu kalau digunakan terus, ada satu virus pun yang sudah kelenger, itu pasti tetap deteksinya adalah positif. Gitu, Pak. Jadi yang paling penting adalah stamina, Pak. Jaga stamina, jaga imun, jangan sampai turun. Itu yang paling penting. Memang ini yang paling pas kajian saya ini seharusnya ada narasumber yang kedua ini ya. Ada narasumber medis, sehingga dari medis nanti yang bicara tentang kesehatan. Kalau saya bicara kesehatan nanti takut mengambil alih ya profesi dokter nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz sharingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya pertanyaan di kolom chat ini masih banyak. Nanti kalau ada waktu kita coba kembali lagi. Cuman saat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz ya. Saya sudah lihat ada Pak Edi, Risen. Mungkin nanti Pak Fadian, Pak Rudi juga ada ya. Nanti Pak Fadian sama Pak Agung mohon bantu kalau lihat lagi yang lain. Pertama saya persilahkan Bapak Ketua Pejuang Subuh, Pak Rudi mungkin terlebih dahulu menyampaikan. Silakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ikut senang Bapak sembuh. Ketika mendapat berita itu sangat sedih, kita prihatin ya Pak. Tapi Allah masih mengizinkan Bapak bergabung di sekitar kita ini Pak. Pak Ustadz, saya ingin nanya Pak. Bapak berarti pernah ini dong Pak, makan di restoran Rahayu ya Pak? Di Demak? Iya, pernah. Dulu. Sebelum COVID. Iya. Itu langganan saya itu, Pak. Luar biasa. Yuk, ke sana yuk. Ayo, rame Pak. Itu paling top itu. Di Demak itu paling top. Demak, Semarang, zonanya sudah bertambah, Pak. Zonanya sudah hitam sekarang. Waduh. Ya, Semarang, sama Demak ini sangat tinggi sekarang, Pak. Oh, ya. Jadi Bapak waktu kira-kira terkena itu COVID itu di restoran dekat airport ya Pak ya? Ya, betul. Betul, Pak. Ya, betul. Di airport baru ya, Pak ya? Iya, airport baru, betul, Pak. Ya. Ya, di situ, Pak. Oke, ya. Kemungkinan gitu, kemungkinan karena COVID-nya nggak nampak jadi bingung kita ya. Gitu.
Nah ini mau nanya aja Pak Ustadz, kita kan rencana mau buat kajian juga mengenai sejarah masjid-masjid yang terkenal di Indonesia, termasuk masjid di Demak. Pak Ustadz bisa cerita nggak nanti pada saatnya nanti Pak Ustadz, atau Pak Ustadz punya teman atau sahabat yang bisa menceritakan detail tentang masjid di Demak gitu nanti. Gitu. Boleh Pak. Ya. Itu Jadi aja Pak. Ya betul. Bagaimana Pak? Betul, Pak. Saya kalau pulang kampung, Pak, Iya. Seperti kemarin itu. Ya. Halo. Iya, silakan Ya, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Waktu saya pulang kampung, itu biasanya saya dikasih kesempatan untuk mengisi kajian di Masjid Demak. Termasuk waktu saya pulang kampung kemarin, itu hari Jumat, pas saat di kampung, saya juga dijadwalin untuk mengisi khutbah di sana. Cuma karena kondisi saya memang saat itu sudah kurang sehat, maka saya tidak bisa mengisi di Masjid Agung Demak. Jadi ya sedikit banyak saya tahu lah tentang sejarah Masjid Demak. Tapi ya kalau kepengen yang detailnya, saya punya teman ya yang pengurus di Masjid Demak. Nah, mungkin dia bisa lebih cerita detailnya gitu, Pak. Ya, sejarah berdirinya masjid, ya karena di Demak ini banyak sejarah-sejarah yang hubungannya dengan masjid, kemudian hubungannya dengan para wali songo itu. Ya, itu kalau hanya sekitar sekilas, saya sih bisalah menceritakan itu. Tapi kalau mau detail, nah itu bisa 2 hari 2 malam itu, Pak. Ya, itu sejarah panjang ya Pak Ustadz ya di Demak ya. Itu. Sejarah Islamnya kan memang dari sana kan, Pak. Sejarah Islam di Pulau Jawa kan dari sana. Iya, betul. Ya nanti kita cari waktunya Pak Ustadz, waktu tepat nanti biar Pak Humas Ustadz Fadian yang akan merancang itu, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz kita doain terus selalu sehat, bisa datang ke tempat kami terus Pak di Zoom Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi, Pak Ketua. Nanti bagus mungkin Pak Ustadz kalau Pak Ustadz nanti sharing mengenai masjid di Demak, Pak Rudi mungkin sharing tempat makan ya Pak ya di Demak ya Pak ya, karena Pak Rudi ini ahlinya Pak. Kalau tempat makan di mana aja tahu yang enak di mana. Baik Pak. Selanjutnya Pak Edi Cahyono, kami persilakan Pak Edi. Masih di mute Pak Edi. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Alhamdulillah kami juga waktu itu mendengar, kami mendoakan kesembuhan Pak Ustadz. Alhamdulillah Allah mengijabah, Pak Ustadz diberikan kesehatan kembali. Pertanyaan saya Pak Ustadz yang menjadi viral akhir-akhir ini, yaitu pengambilan jenazah secara paksa yang dilakukan oleh keluarga. Kami ingin mendapatkan tausiah dari Pak Ustadz. Sepengetahuan saya, kalau memang hamba Allah yang mendapatkan musibah wabah penyakit COVID-19 ini meninggal atau wafat, itu bisa dikategorikan sebagai syuhada. Dan insya Allah menjadi husnul khotimah. Sehingga pada waktu penguburannya pun dilakukan secara protokol kesehatan. Namun ada sebagian dari saudara kita yang belum bisa menerima itu sehingga diambil paksa. Dan itu memang secara yuridis formil itu merupakan tindakan pidana ya sebenarnya. Karena itu bisa membuat penyebaran penyakit lagi. Karena itu salah satu yang harus kita jaga. Dan sebenarnya itu adalah merupakan satu hal yang memang perlu diketahui, para jenazah itulah syuhada yang sebenarnya di dalam para ulama mengatakan demikian. Mohon tausiahnya Ustadz, sehingga para saudara kita yang mungkin mendapatkan cobaan ini bisa menerima dengan ikhlas hati dan yakin bahwa yang meninggal itu insya Allah menjadi syuhada. Demikian Ustadz, terima kasih. Ya,
Baik. Ya, ada satu hadis yang tadi Pak Edi sudah sampaikan ya. Hadisnya berbunyi seperti ini, Pak. Man mata liwabain mata syahidan fil akhirah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal karena wabah, tidak hanya corona ya, ada wabah-wabah yang lainnya, asal dalam keadaan beriman, beramal soleh, maka mata syahidan fil akhirah. Maka orang itu dihitung mati syahid akhirat. Jadi mati syahid akhirat itu berbeda dengan mati syahid dunia. Kalau mati syahid di dunia ya karena perang membela agama Allah, maka di situ nggak perlu dikafanin, nggak perlu mandikan ya. Kalau memang bisa disolatkan, tapi kalaupun enggak, itu juga nggak apa-apa. Karena yang memandikan, yang mengkafanin, yang menyolatkan adalah para malaikat Allah langsung. Nah, tapi kalau orang meninggal karena wabah, itu syahidnya syahid akhirat. Jadi pahalanya seperti syahid, tapi tetap wajib dikafanin, wajib disolatkan, wajib dimandikan. Dan saya pernah tanya sama tim dokter ya, kalau orang meninggal dunia, apakah karena meninggal dunia faktor COVID itu, apakah itu disolatkan, apakah itu dimandikan, apakah itu dikafankan? Ternyata dilakukan semuanya oleh tim khusus yang memang sudah dilatih ya dengan protokol kesehatan. Nah, jadi yang dimaksud syahid itu syahid akhirat, bukan syahid di dunia. Nah, maka ya kalau sampai diambil paksa ya, karena kan ini ada regulasinya, ada aturannya ya. Kalau orang itu dirawat, kemudian dia sembuh, melewati masa inkubasi virus, maka virus itu nggak bisa menularkan ke orang lain. Tapi kalau yang dirawat itu meninggal dunia, itu artinya virus itu masih ada. Ya. Kan karena orangnya nggak yang kalah sebetulnya. Jadi virusnya masih kuat gitu. Nah, beda dengan orang yang dirawat, kemudian dia bisa survive, dia bisa melewati masa inkubasi dan katakanlah dia bisa sembuh, maka virusnya itu sudah melemah. Karena sudah dikalahkan dengan imun. Sama aku ya, Pak, suaranya, Pak. Ya, jadi kalau orang yang meninggal dunia, sebaiknya kita ngikuti pemulasaraannya, ngikuti protokol kesehatan. Jadi ya keluarga harus ikhlas, keluarga harus sadar dan mencintai keluarga yang meninggal karena COVID itu tidak selamanya harus disolatkan rame-rame. Kalau bicara keluarga mencintai sama almarhum atau almarhumah yang meninggal karena COVID, yang paling inti adalah mengikhlaskan, Pak. Itu lebih penting. Kalau masalah disolatkan kan memang sudah disolatkan, ya. Dan kita sebagai keluarga kan bisa sholat gaib. Sebelum 3 hari kita tuh bisa melaksanakan sholat gaib, Pak. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu disadarkan pada masyarakat. Jadi jangan seolah-olah kan dia mamaku, dia kan orang tuaku, aku sayang sama mereka. Ya kalau sayang sama orang meninggal dunia, yang paling penting itu adalah keikhlasannya. Karena yang dibutuhin orang sudah meninggal dunia itu bukan kedekatan fisik lagi, Pak. Mau itu direbut fisiknya, jasadnya, dibawa ke rumah, ditangisi di situ, itu nggak dibutuhin sama orang sudah meninggal dunia. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dari keluarga. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, innal mayyit mu'adzabun bibukai ahli. Itu ada hadisnya. Sesungguhnya mayit itu akan terbebani perjalanannya menuju Allah kalau ditangisi, diratapi, tidak diikhlaskan oleh keluarganya. Jadi kalau keluarga itu memang ikhlas, ya nggak perlu harus kita ikut menyolatkan di sana, nggak perlu kita harus menguburkan di sana, nggak, ikhlasin. Ya, insya Allah itu akan membuat senyum orang-orang yang meninggal dunia karena COVID itu. Daripada apa? Dibawa jenazahnya, didekatkan dengan fisiknya, setelah dekat fisik diratapi. Itu orang yang meninggal dunia justru akan menangis, akan sedih kalau tidak diikhlaskan oleh keluarganya. Nah, jadi yang dibutuhin oleh orang sudah meninggal dunia itu bukan hanya kedekatan fisik, tapi adalah hubungan keikhlasannya. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu menjelang jam 7. Apabila ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz, kami masih berikan kesempatan.
Apakah ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya langsung, Pak Ustadz? Pak Edi, silakan Pak Edi Sulaksono. Kami persilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Irwan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Afdoli. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, ini saya bersyukur ini ternyata Pak Ustadz Afdoli ini satu kampung sama satu daerah sama orang tua saya, ayah saya ini. Iya, Dari Pak. Demak. Pak Afdoli dari mana? Ustadz Afdoli dari mana? Iya, saya Demak. Saya Bukan, Demak. kampungnya mana? Kampungnya daerah Melaten, Kecamatan Mijen. Oh, Mijen. Perbatasan Iya. Perbatasan Jepara ya, Pak. Ya, Jepara ayah saya dari Kadilangu. Oh ya, nggak Dan- jauh, Pak. Dan kakek saya buyut, di atas buyut itu Kiai Haji Muhammad Ali yang dimakamkan di Masjid Demak itu. Salah satunya. Ya. Baik Pak Ustadz, saya mau tanya ini mengenai pasca sehat sekarang ini. Ya. Maintenance apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Afdoli di dalam rangka untuk mempertahankan daya tahan tubuh segala macam. Kemungkinan untuk infeksi lagi sih kemungkinan ada, Pak. Dari sisi kesehatan itu ada, tapi menularkan memang iya tidak. Saya kira itu Pak, maintenance apa untuk tubuhnya Pak Ustadz sendiri pasca Ya, sembuh. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang yang saya lakukan, Pak, sama keluarga, bahkan sama keluarga yang ada di kampung, masuk orang tua saya, ponakan saya semuanya, itu yang kita lakukan sekarang adalah kita menjaga supaya pikiran kita tidak stres. Ya, kita harus happy. Ya, kita harus happy. Kita harus bersyukur. Ya, kita bisa melewati ujian yang berat ini. Itu. Jadi lebih banyak menata pikiran karena ini hubungannya dengan imun. Ya. Kemudian ya saya menjaga dengan olahraga. Berjemur saya masih lakukan sekarang ini. Kemudian ya di rumah karena anak-anak saya senang pingpong, jadi kita beli lapangan pingpong, Pak. Kita main tiap pagi. Makanannya kita lebih atur, jam tidur kita. Ya, jadi kita lebih hati-hati sekarang. Lebih hati-hati jam tidur kita pastikan paling tidak malam itu 7-8 jam. Ya, kemudian vitamin kita tetap masih lanjutkan, ya. Vitamin C seri masih minum itu. Kemudian kiriman Kajian Pondok Indah sebetulnya, cuma siapa namanya saya lupa. Mungkin nanti kalau ada di grup di grup kajian ini bisa langsung. Siapa namanya? Pak Jerry. Bukan, Pak. Temannya Pak Asril kalau nggak salah ya. Oh iya. Pak Saadi itu kirim madu sumaks. Sampai sekarang saya masih konsumsi madu sumaks itu. Ya. Jadi saya masih madu sumaks. Jadi saya mau sampaikan sama Pak Saadi kalau ikut di grup ini sudah mau habis madu sumaks Pak Ustadz, jadi tolong dikirim lagi. Nah, karena belinya susah, Pak, karena belinya harus ke Jogja itu ya. Iya. Jadi Udah dicatat, Pak. saya nggak minta. Saya nggak minta Pak Irwan. Iya. Cuma Sudah saya dicatat, mau Pak. ngasih pahala. Saya mau ngasih pahala ya. Sudah dicatat, Pak. Jadi ada madu, ada seafood tadi Pak ya juga, Pak ya. Satu lagi Pak Ustadz, ini pengalaman saya juga. Ya. Bahwa tiap pagi itu selalu minum air hangat. Pokoknya kalau minum itu selalu minum air hangat. Ya, Dan itu betul, saya tetesi eukaliptus itu. Eukaliptus itu minyak kayu putih ya. 1 tetes, 2 tetes. Itu diminum itu di tenggorokan enak banget. Itu memang itu khasiatnya memang ke arah sana itu. Eukaliptus itu. Ya. Terima kasih. Kalau minyak kayu putih saya masih suka lakukan, Pak. Saya taruh di masker, nanti saya kasih tisu, saya tetesin, tapi betul. Tapi kalau untuk yang diminum, saya pernah tanyakan ke dokter waktu itu tidak menyarankan. Karena memang itu dibuat bukan untuk minuman ya. Jadi khawatir nanti makanya jangan banyak-banyak. Ya, dalam waktu lama takutnya nanti kurang bagus. Ya, jadi kalau dokter menyarankan memang suruh dilaburkan ke badan, ke tenggorokan. Sama itu tadi, tisu kita
tetesin saja, diolesi ya, Pak. tetes. 3 tetes, Iya. itu untuk udaranya biar biar Ke segar paru-paru. aja. Ya. Tapi kalau untuk minum, saya pernah ngomongkan ke dokter, dilarang keras. Ya, itu dilarang keras sama dokter. Jangan, karena ini obat, ini diramu bukan untuk minuman. Jadi kalau dalam jangka panjang, takutnya nanti ada efek-efek di pencernaan. Itu saya pernah tanyakan, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Baik, Ustadz. terima kasih Pak Ustadz, Pak Edi, terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Edi. Pak Ustadz masih ada waktu 1-2 menit. Saya ingin menyambung pertanyaannya Pak Edi. Ini kebetulan ada Budiana yang pertanyaannya mungkin nyambung dari Pak Edi, Pak. Pak Ustadz boleh sharing dong bagaimana ya ikhtiarnya Pak Ustadz selama dirawat di rumah sakit dari sisi makanan gitu ya, bagaimana makannya gitu. Terus untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Pak Ustadz selama dirawat. Terus kedua adalah setelah Pak Ustadz sembuh, apakah ada semacam perubahan terhadap kondisi fisik, Pak? Apakah merasa lebih lemah atau bagaimana gitu? Bapak merasakan bagaimana gitu, Pak? Terima kasih. Ya, kalau makanan saya waktu dirawat memang makanannya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi memang kalau saya boleh cerita Pak Irwan, waktu saya dirawat itu intensif pengobatan saya itu 5 hari. Dari waktu dirawat sampai hari yang kelima, itu nggak tahu tuh obat-obat apa yang masuk ke badan saya, itu sangat banyak sekali. Ada obat melalui infus, ada obat yang disuntikkan, ada obat yang saya minum lewat mulut, bahkan antibiotik atau obat infeksi itu sampai berbotol-botol itu. Artinya apa namanya antibiotiknya ya itu. Tapi setelah 5 hari itu dikurangin. Bahkan alhamdulillah setelah 5 hari menurut dokter imun saya sudah naik, Pak. Jadi oksigen sudah dilepas. Kemudian obat-obatan yang banyak tadi sudah sudah nggak seperti itu, sudah dikurangin. Bahkan 7 hari tim medis sudah mengatakan bahwa sebetulnya Bapak sudah bisa isolasi mandiri karena imunnya sudah cukup bagus ya. Cuma karena baru 7 hari ya saya agak takut karena regulasi Menkes kan 10 hari. Jadi saya akhirnya sampai 10 hari. Jadi untuk makanannya memang makan makanan yang super, Pak. Jadi saya dijejeli makanan itu enggak, kalau di rumah malah makan sarapan pagi, siang, sama malam ya. Kalau dirawat itu sela-sela makan pagi, siang, sama malam itu ada buah, ada bubur, ada seafood nggak ada seafood, Mas. Mas Iwan nggak ada seafood. Seafood nggak ada. Ya. Jadi makanan-makanan sangat luar biasa, Pak. Ya karena memang untuk melawan virus ya, kalau kita tahu kan ya namanya COVID sekarang kan memang belum ada obat pastinya gitu ya. Jadi memang dokter kayaknya lebih memberikan asupan-asupan ke badan saya supaya stamina saya cepat naik gitu. Karena kalau stamina bagus, imun bagus, itu pasti akan bisa perang lawan virus itu, bisa melemahkan virus itu. Sampai sekarang pun apa kita jaga, Pak. Nah, kalau ditanyakan apakah saya semakin melemah, saya ngerasa enggak ya, Pak ya. Justru saya merasa setelah habis dari rumah sakit itu ya merasa enak badan saya. Bahkan kalau waktu saya kena COVID kan yang sangat diserang, yang paling diserang kan pernafasan saya ya. Iya. Pernafasan saya ngerasa sih nggak ada perubahan sekarang ya. Untuk lebih membuktikan saya tes dengan saya ngaji Quran dengan lagu. Ya kira-kira nafas saya terputus apa tidak nanti. Saya tes, Pak. Ini untuk mengetes pernafasan saya biasanya dengan ngaji Quran, dengan qiraah, dengan lagu. Iya. Ya. Karena waktu kena COVID itu saya baca Qul huwallahu ahad itu terbata-bata. Saya pendek-pendek itu nafas saya. Sekarang saya tes ya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng saja saya, Pak. Iya. Jadi nggak ada apa ya. Saya bandingkan sebelumnya sama setelahnya ya sudah normal aja. Jadi walaupun ada info-info yang saya terima di WA kalau orang itu sudah pernah kena COVID pasti akan tidak sempurna macam-macam, saya nggak peduli itu ya.
Jadi saya nanti nggak survive kalau saya berpikir seperti itu. Saya sekarang anggap aja ini kesempatan hidup kedua, saya sudah melewati ujian itu, sudah bersyukur. Ya, jadi saya harus tidak boleh saya merasa khawatir. Ya, Insya Allah Allah yang ngasih penyakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah sudah mengangkat penyakit, ya saya nggak mau setengah-setengah, Pak. Mudah-mudahan semuanya diangkat sama Allah. Amin. Ya. Amin, 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 amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas sharing dan ininya Pak, tausiahnya ya Pak Ustadz. Ini banyak sekali di kolom chat pertanyaan yang belum saya bisa sampaikan karena waktunya sudah terbatas. Dan banyak sekali di kolom chat yang menyampaikan, mendoakan semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat dan semakin sehat dan terjaga kesehatannya. Kedepannya ini ada Pak Riko, ada Bu Ugi dan lain-lain, banyak sekali yang menyampaikan di situ. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih, semoga Pak Ustadz semakin sehat, semakin terus semangat memberikan menyiarkan dakwah ini, gitu ya Pak Ustadz ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin kembali nanti melihat tausiah ini, jangan khawatir, ini kita setiap kajian beberapa hari kemudian kami upload di YouTube Pejuang Subuh. Bapak Ibu sekalian bisa nanti lihat juga, kita biasa share di WA Group Pejuang Subuh, atau ingin melihat kembali apa yang Pak Ustadz Abduli share pada hari ini. Pak Ustadz, sebelum kami tutup kajian ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa, Pak Ustadz, bagi kami. Kebetulan 2 hari yang lalu, salah satu guru kami juga, Ustadz yang biasa ngisi di Pejuang Subuh, Ustadz Ihsan Mokoginta, baru saja menutup usia dan kembali ke rahmat Allah ba'da maghrib 2 hari yang lalu. Mungkin sekaligus dalam berdoa kita panjatkan juga doa kepada Allah untuk beliau. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari wabah COVID ini. Dan mudah-mudahan COVID cepat sirna ya dari Amin. muka bumi ini, khususnya dari bumi Indonesia. Amin ya Allah. Kita doakan juga Ustadz almarhum Mokoginta, semoga Allah terima amal kebaikannya. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga diberikan keikhlasan. Amin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Istajib du'a'ana ya sami'ad du'a wa ya arhamar rahim. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Ya Allah, berikan kesehatan jasmani dan rohani kami. Angkat penyakit-penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Ajarkan kepada kami makna sabar, makna ikhlas, agar kami mampu menjalani apapun cobaan-cobaan hidup ini. Kami yakin ya Allah, apapun yang menimpa kami, semua ini rencanamu. Semua ini takdirmu. Kami tidak mungkin mampu melawan rencanamu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi cobaan. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke majelis-majelis ilmu, ke masjid dan juga ke tempat-tempat ibadah. Dari mulai hari ini, sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan
agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan ampunan-Mu, perpisahan yang mendatangkan perlindungan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah pejuang subuh dan khususnya pada pengurusnya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya pengalaman spiritual saya. Semoga bisa menjadi ibroh. Dan juga saya ucapkan terima kasih Mas Irwan kepada seluruh jamaah pejuang subuh, khususnya para pengurusnya yang waktu saya dirawat dan keluarga juga dirawat, memberikan support, memberikan doa-doanya, kepeduliannya, tali kasihnya kepada kami. Kami hanya bisa membalas. Jazakumullah khairan jazaan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu, sharingnya, tausiahnya, sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Semoga Pak Ustadz selalu sehat, beserta keluarga dan dijaga kesehatannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah kajian ini berakhir. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabil taufiq wal hidayah, kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikut